Selamat pagi, perkenalkan nama saya Gabriela Gide Norman dari kelas 12 IPA SMA Marin Mediatrix. Hari ini saya akan menceritakan atau sharing beberapa pengalaman saya, beberapa aktivitas yang saya lakukan selama PPKM dan selama liburan. Nah, pertama, saya akan men-sharingkan perasaan saya menjadi murid ketika di masa PPKM seperti ini. Nah, sudah hampir 2 tahun saya belajar online yang biasanya belajar offline ketemu di sekolah. Nah, selama 2 tahun ini banyak banget pengalaman-pengalaman baru yang didapat. Pastinya kita juga beradaptasi, yang murid-murid beradaptasi dengan keadaan sekarang yang biasanya kita diawasin ketika kita belajar, yang biasanya ada tenggat waktunya ketika kita sekolah dari jam segini sampai jam segini. Nah, sekarang di masa PPKM semasa belajar PJJ gini, banyak hal baru. Contohnya ada beberapa benefit dan ada beberapa kekurangannya. Nah, saya akan menjabarkan beberapa. Nah, apa sih positifnya? Positif dari belajar di rumah. Belajar di rumah itu saya merasa lebih efektif. Kenapa? Karena ketika saya bisa memanage waktu dengan baik. Jadi perbedaannya gini, ketika belajar offline, belajar datang ke sekolah, itu kan pasti memakan waktu dari rumah ke sekolah. Dan pulang pun sama. Dan biasanya yang saya rasakan adalah ketika jalan pulang pun, ketika udah capek di sekolah, di rumah pasti kerjanya mau main HP atau mau rebahan. Intinya nggak mau melakukan aktivitas-aktivitas yang bikin capek lagi. Nah, bedanya dengan semasa PJJ dan PPKM ini, kita sebagai murid itu bisa memanage waktu dengan baik. Karena kita cuma di rumah aja, mungkin kegiatannya semua udah kita lakuin dan kita bosen. Bosennya itu bisa kita manfaatin dengan cara kita baca buku atau cari-cari informasi untuk menambah informasi kita mengenai pelajaran. Nah, itu salah satu benefitnya. Kekurangannya ya karena ada murid-murid juga yang menyalahgunakan waktu atau untuk memanage waktu itu kurang. Jadi ketika nggak diawasin sama guru, mereka lebih nyantai, lebih nanti aja dilakuinnya, nanti aja dikerjainnya. Jadi itu bisa menghambat pengumpulan tugas-tugas yang membuat nanti mereka itu keteter dan sehingga nilai-nilainya banyak yang kosong. Nah, apa aja sih aktivitas yang saya lakuin di rumah selama PPKM terutama ini? Selama liburan kemarin, liburan sekolah, karena memang kita tidak dibolehkan keluar rumah ketika tidak ada acara penting, jadi saya cuma di rumah aja. Dan di situ banyak banget hal-hal yang saya dapetin. Jadi selama PPKM, selama liburan kemarin, saya belajar untuk memasak, membuat kue, terutama menemukan banyak resep-resep makanan baru dan inovasi yang baru yang mungkin bisa bermanfaat juga bagi saya dan keluarga saya terutama. Nah, selain menemukan resep baru, membuat kue, saya juga lebih mengutamakan olahraga. Olahraga di sini saya seminggu bisa 5-6 kali olahraga, karena saya sadar kalau misalkan saya hanya minum vitamin yang seperti yang dianjurkan itu tidak terlalu efektif. Jadi diseimbangi antara minum vitamin dengan olahraga. Nah, selanjutnya bisa membereskan rumah. Saya punya jadwal membereskan rumah seperti nyuci, seperti ngepel, cuci piring, beresin kasur dan segala macamnya, membantu orang tua di situ. Nah, terus selanjutnya adalah pastinya belajar atau mencari informasi. Biasanya saya belajar tidak hanya dari YouTube ataupun terpaku dengan buku, tapi saya bisa juga belajar banyak hal dari Instagram, bisa juga dari FYP di TikTok, dan banyak hal yang bisa kalian dapetin selama PPKM. Jadi saran saya adalah selama PPKM ini bukannya malah menghambat ke kreatifan kita, tetapi malah di sini kreatif kita tuh semakin diuji, semakin menemukan hal-hal baru yang pastinya bermanfaat dan positif. Jadi saya mengucapkan untuk yang terakhir di dalam presentasi kali ini, dalam sharing kali ini adalah bahwa kalian harus semangat terus dalam masa seperti ini. Pasti masa seperti ini akan lewat, tapi kalian harus bersabar dengan memanfaatkan waktu sebaik mungkin, mencari hal-hal yang positif, mencari hal-hal yang
inovatif yang pastinya bermanfaat dan berguna bagi kalian dan orang-orang di sekitar kalian. Jadi sekian sharing dari saya, terima kasih.